Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat, serta saudaraku di mana saja berada, semoga selalu dalam curahan rahmat serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembicaraan kita kali ini yakni menyambung masalah sebab dicabutnya berkah. Yang ketiga, tidak ikhlas dalam beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan berkahnya untukmu bila engkau tidak menyiramkan air keikhlasan terhadap amal perbuatanmu. Engkau tidak akan merasakan nilai rezeki dan manisnya kehidupan yang engkau jalani bila engkau tidak pernah merasakan lelah dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaanmu. Dengan tetesan peluh dan tanpa bermalasan untuk selamanya, karena engkau mengharapkan kemuliaannya Allah, tidak mengharapkan yang lain. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berkah dalam pekerjaanmu. Engkau akan merasakan kebaikan dan merasakan nikmatnya hasil jerih payah yang engkau lakukan hari demi hari, dan menjadikan jiwamu tenang. Ketika itu engkau akan tahu bahwa segala amalmu di dunia tidaklah sia-sia. Al-Quran merupakan sumber syariat yang mulia, menjelaskan keutamaan ikhlas dan mengajak kita untuk bersikap ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 11 yang berbunyi, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Dari ayat ini jelaslah bagi kita bahwa prinsip dasar dalam segala perbuatan adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan, maka tidak akan ada kebaikan dalam perbuatan tersebut. Tidak mengandung kebaikan dan keberkahan, maka saat itu jiwa manusia akan merasa lelah dalam menjalani hidup ini. Hidup seakan tidak berguna, segala perbuatannya sia-sia, karena kosong dari sifat ikhlas yang membawa manusia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak disertai dengan sifat riya, sum'ah, ataupun mengharapkan pujian manusia tanpa menunggu balasan ataupun manfaat duniawi. Abu Umamah berkata, seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bertanya, apakah penilaianmu terhadap seseorang yang melakukan kebaikan karena mengharapkan balasan pahala dari Allah dan pujian dari manusia? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia tidak memperoleh apa-apa. Pertanyaan tersebut pun diulanginya sampai 3 kali, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la syai'a lahu, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtagha bihi wajhahu, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal yang tidak diiringi keikhlasan dan hanya mengharapkan ridanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Dari Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma
jara ilaihi, yang artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niat. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang meniatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang meniatkan hijrahnya untuk kepentingan dunia yang ingin ia peroleh, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya pun untuk segala apa yang telah ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman, sahabat, serta saudaraku di mana saja berada, semoga selalu dalam rahmat serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanjuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanjuru ila qulubikum, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad dan bentuk kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya adalah prinsip dasar dalam ikhlas hanyalah mengharapkan ridha Allah dalam setiap perbuatanmu dan menjadikannya sebagai sudut pandangmu. Sesungguhnya setiap perbuatanmu yang kecil maupun yang besar diperlihatkan olehnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 49 yang berbunyi, wala yajlimu rabbuka ahadan, yang artinya dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Ingatlah bila engkau merasa bahwa engkau telah mengesampingkan keberadaannya Allah dalam segala perbuatanmu, tidak menyadari bahwa Allah senantiasa menguasimu dan tidak ada lagi kebaikan serta keberkahan dalam hidup, maka wahai saudaraku, hendaklah engkau ikhlas dalam segala perbuatan agar hidupmu kembali dipenuhi kebaikan dan berkah, terjaga dan senantiasa mendapat pertolongannya Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.